dikabulkan ketika memang kita butuh, sama dikabulkan ketika kita siap. sudah siap. Tetap punya teman walaupun satu. Ah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Matematika. Nah, di podcast episode ke-6 ini kami kedatangan narasumber yang spesial. Nah, narasumber kita pada hari ini sebagai dosen muda di Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang dulunya itu juga sebagai mahasiswa matematika di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, mungkin bisa kita langsung ke narasumbernya Kita buat kenalin dulu ya ngobrol-ngobrol. ke narasumbernya. Baik Bapak, mungkin bisa Bapak perkenalan buat ke teman-teman. Jadi saya Fadil Akbar. Dulu saya dari angkatan matematika 2018 dan juga saya dulu menjabat sebagai wakil ketua Himatika Algebra pada periode 2021 sampai 2022. Dan sekarang jadi dosen. Wah, itu teman-teman. Jadi selain dulunya Bapak Fadil atau dulu sebelumnya saya manggilnya Mas. Tapi sekarang manggilnya harus Bapak. Karena sekarang menjadi dosen muda. Jadi narasumber kita hari ini itu mahasiswa Prodi Matematika yang dulunya itu masuk di angkatan 2018. Ya. Lalu pernah menjabat juga jadi wakil ketua himpunan Himatika Algebra. Terus sekarang menjadi dosen muda. Nah, mungkin dari pemirsa di rumah kepo nih, gimana perjalanan Pak Fadil sampai sekarang menjadi dosen muda di UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri. Gimana? Ya, kan dulu Bapak Fadil pernah menjadi mahasiswa ya Pak. Ya. Ngomong-ngomong tentang kuliah di Matematika UINSA ini, mungkin apa ada tantangan terbesar semasa waktu Bapak masih kuliah di Matematika UINSA ini? Kalau dulu tantangan terbesar selama perkuliahan itu ya yang pertama mungkin karena saya masih angkatan awal-awal ya. Jadi dulu kampusnya masih belum yang di sini. Jadi masih yang di kampus Ahmad Yani. Jadi memang tantangan terbesar kita waktu itu adalah fasilitas ya yang masih belum mencukupi ya, karena kita di sana kan masih sementara dan baru berdiri juga. Hitungannya saya waktu itu adalah angkatan keempat. Keempat. Gitu. Jadi memang masih baru banget ya saat itu ya. Kemudian kayak kelas, kalau di sini kelas kan memang jumlahnya emang udah banyak ya. Kalau dulu kita rebutan. Oh gitu. Iya, dulu kita rebutan untuk mendapatkan kelas itu juga. Jadi kalau kita emang mau nyari kuliah pun ya tetap harus nyari jadwal kosong yang ada tersedia di administrasi, di fakultas gitu. Nah, berarti terus berangkat pagi terus gitu iya, Pak, buat jadi kita berangkat nyari pagi, kelas. nyari kelas. Jadi setelah dapat baru kita hubungi dosen-dosennya. Oh gitu. Berarti belum ada jadwalnya ya kalau buat masuk kuliah gitu Pak? Jadwal untuk masuk kuliah sudah ada, cuman kan memang kadang itu ada perubahan-perubahan internal ya yang di luar dari penjadwalan yang dari sistem kan. Jadi memang nah di situ karena perubahan itu yang membuat kita agak kesulitan untuk menyesuaikan jadwal sama mencari kelasnya gitu. Nah terus kemudian tantangannya ya kita itu dulu karena masih baru ya, jadi belum banyak yang mengenal gitu. Orang taunya kuliahnya di mana gitu ya, kuliahnya di UINSA gitu. UINSA yang mana ya gitu. Jadi mereka itu pada taunya IAIN. Iya. Jadi matematika itu memang belum diketahui banyak sih gitu. Jadi ya memang tantangan terbesar saat itu waktu berkuliahan itu ya memang pertama dari segi fasilitasnya gitu, dari kelas-kelas dan juga sumber kita belajar kayak buku atau apa itu kan masih sangat kurang ya dulu ya. Nah, jadi memang ya kita emang harus dituntut mandiri sih waktu itu. Menghadapi di masa kuliah itu
selalu apa ya istilahnya Apa? Harus kayak mandiri. iya Kalau- sampai ke menuju karir bapak gitu. Iya. Kan saya pernah dengar kalau bapak itu mengambil lanjut S2 di ITS. Apakah benar pak? Oh iya, jadi memang saya melanjutkan di ITS itu 1 semester setelah saya lulus. Hmm. 1 semester setelah. Kalau buat perkembangan setelah lulus buat ngambil ke ITS itu dulu gimana Pak? Apa ada? Pastinya beasiswa lah kalau Ya. Pak Fadil beritanya Oh, iya. itu. Memang kita dulu, saya itu dulu itu untuk ngambil S2 itu sebenarnya belum ada pikiran untuk ke S2 waktu itu. Oh iya. Karena saat itu saya dari awal itu karena memangnya ingin ngajar. Karena kan saya basicnya emang komunikasi sama ya. Jadi saya pengennya mengajar waktu itu dari awalnya sebenarnya sebelum saya masuk ke UINSA juga itu sebenarnya saya bukan mau ke matematikanya, Oh. tapi saya sebenarnya mau ke pendidikan Pendidikannya. matematika. Oh iya, pendidikan Jadi matematika. yang saya incar waktu itu bukan UINSA Pendidikan. tapi UNESA. Oh, Nesa. Cuman waktu itu kan orang tua mengatakan pada saya bahwa terutama ibu saya jangan ambil pendidikannya, karena bagaimanapun pendidikan itu hanya masalah sosial. Iya. Asalkan tahu materinya pasti bisa mengajarkannya gitu. Iya, benar. Jadi orang tua saya waktu itu menyarankan saya untuk ambil yang murninya aja, karena kalau di murni otomatis yang kita pelajari akan lebih banyak, Iya. lebih kompleks gitu kan. Jadi kalau masalah mengajar tinggal ini aja sih, tinggal latihan aja gitu kan. Iya. Nah kemudian saat itu saya cuma taunya matematika murni itu cuma ada 3 di Surabaya. Oh, gitu. Kalau nggak di ITS, Iya. UNER sama Unesa. UNESA. Iya. Nah di situ pilihannya emang agak berat gitu kan. Nah saya waktu itu doanya mau ngambil matematika itu kalau nggak di ITS, Di UNER Ah. gitu. Saya doanya itu waktu itu. Jadi saya doa supaya dapatnya di ITS. Pakai jalur apa, Pak? Masuk. Nah, waktu itu saya SNM. Oh SNM iya. itu kalau sekarang SNBP. SNBP Iya, yang pakai iya, nilai. jalur apa gitu. SNBP pakai Ya, nilai. pakai nilai. Cuman waktu itu saya sadar bahwa ketika saya SMA itu saya nggak pinter-pinter banget gitu, karena saya itu tipe orang yang pahamnya telat. Jadi setelah saat belajar, maksudnya misalkan materi nih ya, materi A gitu, saya nggak paham sama sekali. Tapi ketika udah ganti materi B, Baru paham. baru paham yang A. Jadi seperti itu. Jadi memang saya itu tipe belajarnya yang telat. Jadi memang kalau dari berdasarkan nilai real time-nya saat itu, ya teman-teman saya pasti lebih jago dari saya. Tapi kalau disuruh mereview ulang, yang teman-teman saya yang di atas saya tuh udah pada lupa, sayanya masih ingat. Kayak gitu. Nah dari situ, di situ saya pikir kayak kalau saya ngambil ITS sama UNER, kayaknya bunuh diri gitu kan. Karena waktu itu saya dari 200-an itu saya ranking 100. Tengah-tengah banget kan ya. Jadi emang kalau undangan nggak diambil kan gitu. Jadi wah ini saya udah doa di ITS, udah doa di UNER, tapi kok nggak bisa ya gitu. Ya udah deh, ini gimana caranya. Nah entah kenapa waktu itu saya jalan-jalan, ketemulah UINSA. Awalnya saya nggak tahu, cuman di UINSA ini ada matematika ya. Saya coba cari tahu, oh ternyata ada. Jadi masuklah saya di UINSA. Saya milih di UINSA, langsung pilihan pertamanya matematika. Gitu. Nah kemudian setelah berjalannya waktu dulu saya itu waktu masih semester 1-2 itu saya masih maba ya. Itu saya udah nyoba magang waktu itu. Jadi semester 2 ke 3 itu saya magang untuk mengajar di SMK penerbangan di Bogor. Jadi memang waktu itu memang saya belajar apa sih menariknya matematika gitu kan ya.
Nah, kebetulan di sana itu ketika entah di Bogor itu apa yang terjadi, kenapa dapatnya di sana gitu ya. Itu saya di sana ngajar, saya menemukan bahwa anak-anak di Bogor ini ternyata kurang insight. Jadi rasa ingin tahu mereka itu kurang. Kurang. Makanya itu yang menyebabkan mereka belajarnya itu lama dan juga Menurun. kayak masa bodoh gitu kan ya. Iya. Nah, di situ saya di sana saya bersama teman saya waktu itu yang juga sama-sama dari UINSA juga, tapi rumahnya di Tangerang. Itu kita berdua benar diskusi gimana caranya memperbaiki. Nah, di sana ternyata ketika kita memperbaiki, kita membuat kurikulum yang baru, membenarkan kurikulumnya di sana bahwa mereka di bidang penerbangan. Jadi bagaimana caranya matematika ini harus kita arahkan ke penerbangan supaya mereka sendiri merasa kayak kita belajar ini nggak sia-sia. Karena yang jadi permasalahannya di pikiran mereka adalah untuk apa kita belajar matematika kalau nggak kepake. Iya, benar. Nah, di situ dari permasalahan itu kita akhirnya mutar otak. Oh, caranya seperti ini, kita coba. Ternyata mereka memang paham dari situ. Jadi di situ kita mengajukan ini perubahan kurikulum dari kami. Jadi waktu itu PKL kami PKL kami atau magang kami memang langsung menghasilkan hasil saat itu, dan setelah kita uji, kita tunggu waktunya kan berjalan, ternyata waktu semester 2 ketiga kan saya magang. Iya. 3 keempatnya saya balik lagi, saya ngecek ternyata memang ada kemajuan di situ. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ternyata kenapa saya mengambilnya di matematika, karena di matematika itu sangat luas. Kalau saya belajarnya di pendidikan, saya belum tentu bisa berpikiran seperti itu. Karena sudut pandangnya yang kita lihat berbeda. Makanya di sini saya merasa oh ternyata memang jalannya seperti ini. Nah, baru setelah jalan lama saya berpikir bahwa kayaknya saya nggak bisa jadi guru. Karena kalau kita jadi guru di sekolah, kayaknya ngajar itu terlalu banyak aturannya. Kita tidak bisa bebas. Dan yang kita pelajari cuma itu aja kan. Gitu. Nah, baru saya mulai kepikiran kenapa saya ngambil S2. Oh, jadi dosen ternyata enak gitu, karena ya selain kita belajar kita melakukan penelitian, yang kita ajarkan ke mahasiswa kita berdasarkan basic penelitian kita gitu. Jadi apa yang kita selalu ajarkan ke mahasiswa itu selalu update. Kayak gitu. Makanya saya ngambil itu. Nah, kebetulan di sini yang memang waktu itu saya dapat rekomendasi dari Pak Hanif untuk lebih baik mengambilnya di ITS. Karena kenapa ya gitu, saya awalnya masih nggak tahu kenapa harus di ITS gitu. Ya udah saya ambil aja gitu di ITS. Tapi awalnya Bapak mungkin ada keinginan selain di ITS? Ada. Di kalau nggak di UNER ya iya di UNER. Karena waktu itu saya berpikiran saya nggak boleh jauh dari rumah. Gitu. Karena di rumah itu kan ibu saya sendirian gitu. Takutnya kalau jauh nggak ada yang nemeni. Makanya saya ngambilnya di ITS. Nah, dari situ saya berpikiran kenapa ya saya tiba-tiba ujungnya bisa ke ITS gitu. Ternyata balik lagi ke doa saya yang awal. Saya kan di awal waktu itu kan doa mau masuk ke ITS. Jadi kesimpulannya adalah doa kita itu kalau tidak dikabulkan bukan berarti memang tidak dikabulkan gitu. Pilihannya kan ada dua kalau kita tetap berpositif thinking ya, husnuzon. Dikabulkan ketika memang kita butuh, sama dikabulkan ketika kita sudah siap. Jadi saya mikir oh berarti saya di ITS ketika memang saya sudah siap. Gitu. Nah, terus kalau untuk masalah pembiayaan sendiri saya mandiri ya waktu itu ya. Di situ juga nggak terlepas dari doa saya juga, karena waktu itu saya juga ngelesin siswa. Siswa itu dulu waktu zaman S1 masih ngelesin 1 sampai 4 siswa aja gitu kan. Itu waktu pas masih S1. Masih dekat-dekat awal mau lulus itu masih 1 sampai 4 murid aja gitu. Nah, ketika di situ saya doa ya Allah kalau saya memang harus lanjut di S2, tolong kuatkan saya dan tolong lancarkan jalan saya. Dan entah kenapa ketika saya masuk ke S2
murid les saya tuh tiba-tiba jadi 25-an. Wih. Ya dari situ jadi kayak balik lagi kan, Iya. doa kita dikabulkan ketika memang kita Sudah siap dan memang ketika kita membutuhkan. Jadi ketika itu tiba-tiba banyak, karena memang dengan banyak seperti ini keuangan saya bisa terbantu. Jadi seperti itu. Nah, kan tadi kan Pak Fadil kan bilang kalau pernah mengajar ya Pak ya. Iya. Itu mengajar murid SMA kan Pak? SMA atau SMP? SMK. SMK. Ya. Nah, itu kan materinya kan pasti beda gitu loh. Maksudnya dari Bapak Fadil kan juga belajar buat materi kuliah. Iya. Terus sama kalau mengajarkan pasti belajar dulu gitu Pak buat Iya. materi sekolah. Nah, itu apa Pak Fadil apa nggak kesusahan? Soalnya saya sendiri juga seperti itu, mengalami seperti itu mengajar SMA. Nah, setelah kuliah selesai di sore hari gitu kayak baru belajar iya buat ngajar SMA gitu sulit banget Pak, soalnya kayak terbagi gitu loh, harus mikir 2 kali. Iya. Nah kayak gitu Pak, mungkin Bapak ada tipsnya mungkin buat teman-teman. Kalau dari saya sebenarnya saya itu selama kuliah S1 memang pertama ya 2-3 itu magang di SMK tadi ngajar. Terus yang ketiga 35 ke 6 itu juga yang magangnya wajib ya kan. Jadi memang dari kuliahnya kan Iya. itu di perusahaan. Terus ketika saya S2 itu juga saya waktu itu juga magang. Ngambil magang lagi ketika libur dari semester 1 ke 2. Itu saya ngambil magang ngajar di balik ke SMA saya yang dulu. Nah, dari situ apakah sulit atau tidak itu tergantung dari kita sendiri. Kalau saya memang kalau kita belajar lagi kan repot ya, Iya, repot. benar, Pak. Jadi caranya itu waktu itu adalah ketika saya masih 1-2 itu kan kita mendapat mata kuliahnya kalkulus kan ya? Iya. Kalkulus. Nah, ketika saya magang liburan 2 ke 3 itu di SMK sana saya tanya materinya kelas 10, 11, 12 itu apa aja yang saat ini. Nah, kebetulan yang saat itu yang kelas 12 materinya juga kalkulus, limit turunan integral. Jadi ya udah, saya langsung ambil kelas 12. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita nggak perlu belajar yang balik lagi dari awal karena kita kan masih fresh, masih baru belajar itu kan. Jadi caranya kita belajar tentang ini, ya udah kita ambil ini gitu. Nah, jadi memang waktu itu kita untuk mencari celahnya supaya kerjaan kita ringan adalah mencari tahu dulu materi yang dihadapi saat itu. Dan juga waktu saya magang waktu S2 juga ngajar di SMA, itu juga saya kan baru dapat aljabar dan analisis kan di IPS. Saya tanya di SMA itu, kelas 10, 11, 12 materinya apa? Ternyata materinya tentang ini. Waktu itu apa? Polinomial sama lingkaran. Masuk kan yang kelas 12 itu. Ya udah saya ngajarnya di kelas 12. Jadi triknya adalah seperti itu. Jadi sebelum kita mengajar, kita cari tahu dulu apa materi yang harus diajarkan supaya kita nggak perlu mengulangi belajar lagi gitu loh. Jadi tugas kita emang gampang. Tapi itu untuk yang magang. Nah, kalau misalkan untuk ngeles gimana? Kalau ngeles itu kan memang agak rumit ya. Iya, benar. Jadi caranya itu adalah saya menetapkan sistem bahwa H-1 itu harus menyetorkan apa yang mau diajarkan. Jadi waktunya misalkan kalian nih hari Rabu ngeles. Nah, saya Selasa itu selalu bertanya, Rabu besok mau belajar apa? Materi apa? Iya, materi apa. Jadi kita juga nggak kupu kan, juga nggak buru-buru. Jadi pada hari Selasa itu kita materinya tentang ini kita siapkan. Nah, jadi kita belajar ketika memang di sela-sela kuliah itu ya cari soal atau kita belajar gitu. Jadi pas ada dosen masuk baru kita kuliah. Jadi ketika memang kita pulang ya untuk istirahat gitu. Jadi memang maksimalkan ketika kita ada di kampus. Selagi mumpung masih ada wifi gitu ya kalau di kampus. Nah, terus misalkan rame bareng teman, kalau misalkan kita bingung kan kita bisa diskusi, tanya-tanya gitu kan. Jadi memang manfaatkan di kampus benar-benar. Nah, kalau udah sampai di rumah ya udah waktunya istirahat gitu. Jadi caranya seperti itu kalau saya. H-1 dipersiapkan.
gitu. Boleh. Soalnya kalau yang saya alami itu benar-benar sulit gitu membagi waktu, Pak. Karena sebelum H-1 itu juga saya tanya gitu kan, Iya. ini tapi besoknya itu gini, Mbak, saya nggak jadi les ini ya, ini saya jadi les ini soalnya nanti Mam besok pagi itu ulangan ini. Nah itu repot banget Oh Pak, iya. kayak ya Allah aku belum belajar, terus harus di pas istirahat kuliah itu kayak harus lihat YouTube, terus cari materi kayak gitu. Itu yang saya sulitkan. Situ sih Pak. Kalau saya menangani itu dengan cara pakai buku saya. Jadi selama saya SMP atau SMA, materi ya buku yang kita pelajari kayak matematika, IPA kalau SMP kan. Kalau SMA-nya matematika, fisika, kimia itu nggak pernah saya buang. Yang lainnya saya taruh ke dewan pertimbangan. Nah, kalau yang sisanya tetap saya kumpulin. Jadi memang saya masih tetap punya pegangan itu gitu. Jadi saya belajarnya dari situ. Dan memang kalau memang dadakan kan memang tantangannya di situ ya. Benar. Jadi kalau memang mendadak itu ya kita juga harus siap gitu. Jadi saya kalau memang ada waktu luang atau apa biasanya saya scan buku itu. Sekarang kan ada scan di HP kan ya. Saya scan buku itu. Nah, saya bawa ke sekolah, ke kampus gitu kan. Nah, itu saya baca tetap di ini gitu. Jadi memang tantangannya di situ. Jadi memang kita juga harus memitigasi. Jadi kayak kita kan juga pernah dulu waktu pernah SMA juga kan, pasti juga pernah mengalami kan. Nah, jadi kalau kita pernah mengalami, kita pasti tahu kedepannya bakal terjadi seperti apa. Jadi kayak kayaknya ini kita harus hati-hati juga ketika kayak gini. Jadi siapin aja kayak gitu. Baik Pak. Boleh dicoba tipsnya. Iya, benar-benar. Ini juga pernah ngeles sih Pak. Nah SMP. Gak apa-apa dicoba yang lain. Ngajari SMA. Aku ngelesin SMA tapi ambil kelas 11 aja Pak, semester 1 aja. Karena semester 2 terus sama kelas 12 itu lumayan sulit, dan kalau saya pikir mending adik-adik itu les kayak di yang lebih ke tingkatnya tinggi seperti kayak ruang guru atau gitu loh Pak. Gitu sih aku. Tapi kalau menurut saya malah dengan sulit itu kita jadi belajar juga gitu. Jadi kadang ya bukannya berarti kita gimana ya, kadang juga jujur aja ketika saya ngelesin itu juga kadang saya ngerjain salah gitu. Iya benar Pak. Salah ya jadinya ya, nggak ketemu jawabannya apa. Tapi di situ kita jadi diskusi bareng gitu. Kayak gini apa. Jadi memang ketika saya itu awal ngelesin itu yang dapat saya murid 5 tadi itu langsung anak SMA. Jadi saya semester 1-2 itu udah mulai ngelesin gitu kan. Itu memang langsung anak SMA gitu. Nah, semakin lambat laun mau nyoba sih tantangannya gitu. Jadi waktu saya masih semester berapa ya? 6 atau 7 kayaknya. 6-7 lah gitu. Ngelesin waktu skripsian ya Pak ya. Nyoba ngelesin. Maba gimana ya gitu. Dapat waktu itu saya ngajarin anak UGM. Anak UIN ngajarin anak UGM gitu kan. Ngajarin. Saya sendiri waktu kuliah ya udah boleh deh gitu apa kan, karena itu juga dapat tawaran gitu. Ya udah deh coba terima ya. Nah, waktu ngerjain awal-awal waktu ngelesin juga apa ini ya gitu kok sulit banget dia, kayak kan materi UGM kan ya. Apa ini kok sulit banget. Jadi saya juga ikut belajar. Jadi kesannya di sana itu kayak kita tetap usaha ya. Jadi kita kayak memang tukar pikiran, coba kalau diginiin, coba kalau gini-gini apa, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi seperti ini. Jadi dari kita ngajar itu bukan yang persepsi yang salah ya saat ini adalah kita mengajar itu adalah hanya yang mengajar memberikan ke yang diajar. Itu persepsi yang salah. Karena menurut saya ketika kita mengajar itu harus dua arah. Jadi kita yang mengajar harus memberikan ke yang diajar, tapi yang diajar juga memberikan feedback ke yang mengajar. Jadi kita tahu kayak
ternyata perkembangan itu kayak gini. Iya. Oh, sudut pandang itu kayak gini. Jadi kita juga saling belajar dari dua arah gitu. Jadi memang sistem yang baik itu memang diskusi. Jadi Iya. oh, saya waktu itu dari UGM, oh ternyata kayak gini, saya ambil. Oh, dari anak-anak SMA, oh ternyata sudut pandang mereka seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, jadi coba sih saya ngikutin, oh ternyata ini. Nah, dari situ perkembangan itu bisa terus terjadi kayak gitu. Jadi jangan kaku kalau belajar itu. Saling belajar bersama ya. Iya, benar. Diskusi, benar. Nah, kan ngomong-ngomong tentang materi sulit-sulit lah, Iya. matematika itu sulit. Mungkin ada kendala Pak di waktu Apa? setelahnya lulus di S1 kan itu kan Bapak kan ambil S2 di Iya, move ke matematika. ITS. Iya, itu apakah ada kayak materi yang sulit atau Mungkin yang belum diajarkan Iya, di UIN. benar. gitu. Iya. Itu memang entah apa yang terjadi ya di sana ya. Saya nggak tahu jalan hidup saya seperti apa. Tapi ketika saya lulus dari masuk semester 7 waktu itu. Saya waktu itu semester 7 mata kuliah kan lagi dikit-dikitnya ya. Iya. Nah, itu juga saya dapat dosen itu kan dulu itu saya dapat pemodelan, bidangnya pemodelan. Oh, Tapi pemodelan itu masih langkah banget di sini, di Uinsa. di Winsa. Jadi saya dosen pemodelan itu dapatnya Pak Zainal Arifin. Kita pemodelan kapan ya? Semester 5. Ya. Diajari Bapak. Oh iya. Nah, dulu saya tuh Pak Hanif belum balik dari S3-nya. Nah, kalau saya sekarang waktu itu masih diajarin Pak Zainal Arifin. Waktu itu dosen juga dari TS. Itu masih langkah banget. Saya sekelas itu cuma berdua. Nah, teman saya. Jadi kelasnya serame ini 30 jumlahnya 30 kursi tapi yang ngisi cuma 2. Nah, itu kan ekstrim banget ya kita belajar Benar. merasa privat kan ya. Iya. Jadi di situ kita memang belajar itu materinya masih baru banget kayak gitu. Jadi memang masih baru banget dan saya kayaknya kok tertarik ya ke sini ya gitu. Jadi memang saya belajar di situ dulu mata kuliahnya masih 2 yang terkait pemodelan. Itu saya rasa masih kurang banget karena saya belum nangkep apa yang dimaksud gitu karena emang sulit banget gitu kan ya. Nah, kemudian ketika skripsi saya juga ngambil pemodelan. Jadi saya benar-benar belajar itu bukan ketika kuliah. Tapi ketika skripsi. Jadi dari skripsi kan kita belajar mandiri ya kayak ini apa yang dimaksud, ini apa, ini. Tapi sepaham-pahamnya saya waktu skripsi saya masih belum paham apa yang saya kerjain sebenarnya. Jadi cuma tahu langkah-langkahnya aja, tapi belum tahu maknanya apa. Maksud perhitungan ini apa. Nah, jadi di situ saya mulai agak tertariknya ke ITS. Kenapa? Karena di ITS basicnya adalah aplikasi terapan. Pasti pemodelannya di sana gak main-main gitu kan. Makanya saya memilih juga ke sana. Nah, terus ketika saya di semester 7 itu waktu itu ada Forum Dosen Indonesia Matematika Indonesia IndoMS itu buka kelas kuliah umum di UGM. Nah, saya juga ditawari sama Bu Wika. Mau nggak gitu ngambil di sana. Jadi ya saya terima tawarannya ya buat belajar juga kan ya. Walaupun libur kuliah gitu emang harusnya kan libur ya, cuman saya mikir kayak daripada libur saya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah saya ngambil aja. Diajari sama banyak profesor dari satu Indonesia pada bidang aljabar waktu itu. Banyak yang kita dapat karena sudut pandang itu banyak banget, dari sudut pandangnya UGM, sudut pandangnya Universitas Lampung atau bagaimana. Oh ternyata seperti ini. Nama mata kuliahnya waktu itu teori modul. Nah itu saya dapat. Nah kemudian saya lulus, saya kan ada 1 semester jeda. Karena waktu itu saya lulus di semester 7. Jadi waktu yang lain semester 8 saya masih nyiapin berkas untuk S2. Nah ketika S2 ternyata mata kuliahnya adalah teori modul. Berarti sudah ada basic sebenarnya. Tapi ya itu sendiri, itu balik lagi kok bisa kebetulan gitu kan ya. Ya udah ketika saya ngadepin teori modul di ITS terus juga jalani mata kuliah yang lainnya, di situ kayak oh
ternyata apa yang saya pelajari di S1 itu belum ada apa-apanya di sini. Karena kita kan di Winsa ya. Iya. Nah, di Winsa pasti beda jauh kan standarnya ya. Iya, iya, Karena benar, saya Pak. di waktu S2 itu dari jumlah angkatan saya waktu itu 95%-nya pasti anak ITS. Nah, di situ memang saya kerja keras untuk mengejar karena standarnya ITS kan udah tinggi Iya, banget. Jadi benar, saya kayak benar. ini apa? Saya tahu ini apa tapi gak ngerti maksudnya apa. Iya. Sedangkan yang anak-anak ITS sendiri Udah paham. udah Udah paham paham. itu karena mereka basicnya udah tinggi banget dari Iya. S1. Jadi saya kayak, hah kok gini ya gitu. Akhirnya saya belajar tapi di situ perannya adalah insight kalian. Kalian jangan malu untuk progres. Jadi tanyakan ke teman kalian yang udah paham. Nah di situ saya tanya-tanya, akhirnya paham. Oh seperti ini akan lanjut. Nah jadi seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah jangan ragu untuk mencari tahu. Iya. Kadang karena yang permasalahan saat ini itu kan yang dihadapi itu memang ketika kita harus belajar kita nggak tahu harus ngapain kan. Iya, Nah iya, itu benar, kita bingung harus bertanya ke siapa. Jadi memang kita harus nyari tahu sendiri kalau belajar kayak oh ini gimana ya, tanya ke orang yang setidaknya mengerti lah gitu atau dalam lingkup itu sendiri. Jadi seperti itu. Aku semester 3 Tiga. ini aja sudah. Mumet. Benar, Pak. Ya Allah. Bisa Gak ya, Pak. apa-apa, itu kan namanya juga proses ya. Dulu Iya. saya juga semester 3-4 itu sampai nginep-nginep sama teman saya di. Oh iya, Pak. Iya, karena dulu di kampus 1 dulu kan masih 24 jam. 24 jam ya. Iya, iya, Jadi benar, kita 24 jam di sana ya di sana itu ngerjain sampai pagi gitu. Oh, terus kuliah lagi. Terus kuliah lagi. Oh, Seru tapi. iya seru, Pak. Tapi kok di sini diusir. Oh, iya. Ya tadi kan ngomong-ngomong soal lanjut di S2 Iya. ITS. Nah setelah lulus dari situ apa perkembangan karir untuk bisa menjadi dosen itu kok apa ya Pak? Maksudnya motivasi Bapak untuk menjadi dosen gitu Pak setelah dari ITS. Karena kembali lagi ke awal tadi gitu kan. Saya memang niatnya waktu itu adalah Jadi pendidik. Iya, jadi mengajar gitu ya. Di satu sisi saya ingin bebas Iya. dari aturan-aturan korporasi gitu kan. Karena di situ saya lihat kalau saya sebenarnya saya setelah lulus S2 itu juga banyak tawaran untuk ngajar di SMA ini atau di mana. Cuman saya mikir kayak terlalu banyak aturan yang harus kita taati. Ibaratnya gini deh. Kalian mau presentasi aja masalah tugas. Tapi presentasi kalian diatur. Iya. Kayak kalian harus presentasi kalimatnya harus gini, ininya harus gini. Enak nggak menurut kalian? Tidak. Tidak. Itu yang jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak saya sukai. Jadi saya mau mengajar dengan bebas. Apa yang mau saya ajarkan itu sesuai dengan apa yang saya mau, tapi masih sesuai dengan kaidahnya. Kalau memang harus update, ya kita berikan yang update, yang paling baru. Jangan apa yang ada di sini, ya itu yang harus diajarkan. Makanya saya juga, berarti jadi dosen itu juga enak. Dan juga di dosen itu kan juga sebenarnya tugas utama dosen itu adalah meneliti. Iya. Penelitian. Nah, penelitian. Dengan penelitian itu juga saya ibaratnya terus belajar. Nah, yang menjadi entah ini positif atau negatifnya ya, tergantung sudut pandangan ya. Dosen itu adalah infinite learning. Tak hingga. Jadi pembelajaran seumur hidup. Jadi kita akan terus belajar dengan meneliti itu kita belajar terus kayak saya ini mau ngajar tentang ini, berarti kalau saya meneliti apa sih yang bisa saya ajarkan dari penelitian saya ke sini gitu. Karena kalau misalkan kalian bandingkan aja kayak dengan di sekolah-sekolah ya, apa yang guru sampaikan itu jauh dari buku nggak? Enggak sih Pak. Pasti dekat kan? Dekat, iya benar. Kalau jadi dosen
keenakannya adalah apa yang jadi pengalaman kita itu yang kita ajarkan. Jadi kita tidak berpatokan pada buku ya, namanya kuliah kan pasti tetap ada buku patokan ya, tapi kita nggak berpegang pada itu. Dari pengalaman kita kayak, oh di buku ini jelasinnya A, tapi ternyata ketika kita melakukan di lapangan atau melakukan penelitian ternyata A ini ada lagi gitu. Nah itu yang bisa kita sampaikan, dan itu dari situ kadang feedbacknya mahasiswa, karena mahasiswa itu kan udah dewasa ya, hitungannya udah kritis, jadi kadang mereka berpendapat bahwa oh nggak kayak gini atau seperti ini kah gitu. Jadi kita juga kepikiran kayak oh iya benar juga ya, gimana sih kalau kita tambahin itu tadi gitu. Nah dari situ feedbacknya. Jadi memang ketika kita semakin ke atas ngajarnya, semakin tingkatannya semakin tinggi, itu memang berat ya, tapi feedback yang kita dapat juga lebih banyak gitu. Jadi ya itu tadi, memang kenapa jadi dosen, karena pertama kita akan selalu belajar, kedua dalam pengajarannya itu bebas asalkan masih sesuai dengan kaidah dan ini ya, aturan kurikulumnya ya, maksudnya apa yang harus disampaikan itu harus tercapai kayak gitu. Benar sih Pak. Wow. Kamu pengen jadi dosen tidak? Mana? Nah, ini Pak, kan ngomong-ngomong tentang dosen, Bapak kan berarti mengajar di matematika INSA ini. Nah, mungkin spill nih, tantangan terbesar menghadapi mahasiswa matematika UINSA. Kan Bapak kan mengajar di angkatan berapa? 2022 ya Pak? Iya. Kita 2023. Besok ketemu Pak Fadil. Besok ketemu di yang pertama itu tantangannya apa ya? Tantangannya itu memang yang pertama dari budayanya dulu. Karena ketika di UINSA dan ketika saya belajar di ITS itu memang budayanya berbeda ya. Jadi emang kita yang dosen itu harus menyesuaikan sama mahasiswanya dulu pertama. Dan yang kedua itu untuk meningkatkan daya tariknya. Karena kita kalau mengajarkan tapi kalau mahasiswanya sendiri nggak ada excitednya ya juga buat apa gitu kan. Benar, Pak. Jadi kita selalu membuat apa sih yang membuat mereka itu kayak oh ternyata belajar matematika itu gini ya, oh penerapannya itu gini, oh ternyata materi tentang yang ini yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ternyata terpakainya di sini gitu. Nah jadi tantangan yang terbesar kedua adalah jangan terlalu kaku dalam mengajar. Jadi kita harus dinamis. Maksudnya dinamis adalah kalau misalkan kita di bidang A, ya jangan terpaku sama A, tapi kita juga harus relasikan dengan B, C, D, karena itu semua nanti terhubung gitu. Karena nanti misalkan saya di bidang pemodelan, nah di pemodelan sendiri itu statistik kepake, ini kepake, jadi saya tetap hubungkan, tetap saya ingatkan materi yang ini pernah nggak ingat atau ini, nah itu dia pakainya untuk yang seperti ini kasusnya. Nah jadi karena dengan kita merelasikan dengan bidang-bidang yang lain, itu yang kita dapat juga lebih banyak daripada kita kaku hanya satu bidang aja gitu. Jadi memang tantangan yang kedua adalah kita emang harus pertama tadi ya, wawasannya itu memang harus luas juga, karena nggak mungkin yang kita ngerelasiin tapi kalau nggak ada hubungannya kan. Nah itu tantangannya. Dan yang ketiga itu mungkin kalau ini yang saya rasakan mungkin karena jarak saya kedekatan ya dengan yang angkatan 2022, kan saya juga lulus 2018, saya masuk 2018 lulus 2022. Jadi ya apa masih ada hubungannya kan. Jadi memang karena tidak terlalu jauh jadi mengaturnya agak sedikit sulit gitu. Jadi ada mahasiswa yang jadi ya memang memang kitanya harus lebih disiplin lagi gitu. Tapi kalau itu Pak, harapan buat mahasiswa UINSA khususnya matematika sendiri ke depannya itu gimana buat mengatasi tantangan yang ke depannya pasti lebih besar. Iya, lebih sulit kan naik tingkat semester kan pasti mereka kayak mengeluh gitu loh Pak. Iya. Saran saya adalah jangan
ragu untuk belajar dari manapun dan siapapun. Gini, dari pengalaman saya waktu S1 juga, saya tuh belajar tidak hanya dari satu orang. Maksudnya gini ya, di luar mata kuliah ya. Di luar mata kuliah itu juga saya dulu waktu semester 1 2 itu belajar itu di bawah naungannya Pak Hafi. Jadi ya yang contoh untuk persiapan magang saya apa itu kan saya belajarnya dari Pak Hafi. Terus ketika saya semester 3 4 itu saya di bawah naungannya Bu Yunia. Jadi saya nyoba kalau ini ke bidang yang seperti ini gimana apa, terus juga proyekan dengan Bu Yunia seperti apa. Nah terus di semester tadi berapa 3 4 ya? 5 ke 6 itu kan udah mulai agak prosesnya agak berat ya. Nah itu saya waktu itu saya di bawah naungannya Pak Aris. Pak Aris. Jadi saya belajar ini seperti apa karena waktu itu kan saya waktu itu kan Pak Aris juga baru naik jabatan. Nah itu ke ketua Prodam Studi kan waktu itu. Nah itu saya juga diminta bantuan untuk ya membantu prodi apa. Jadi saya memang ya belajar administrasi kampus atau apa. Makanya sampai sekarang pun ketika saya udah kerja jadi dosen, saya nggak kaget dengan administrasi sekarang karena saya udah punya pengalamannya waktu itu. Nah terus waktu 7 8 itu kan udah masa-masa skripsian ya itu saya belajarnya waktu itu ya sama di bawah naungannya Budian, kan dosen wali saya sendiri, Budian Chandra. Habis itu Pak Hamid, Pak Lubab. Nah itu saya belajarnya dari mereka. Nah baru ketika saya udah lulus 8 sampai S2 selesai itu saya di bawah naungannya Pak Hanif, karena Pak Hanif sudah balik dan juga sama-sama bidang pemodelannya. Jadi saya di bawah naungannya Pak Hanif waktu itu. Jadi memang kalau dihitung ya dibilang asisten dosen ya juga bisa, juga dibilang bantu-bantu juga bisa. Jadi belajar itu gak harus terpaku sama yang ini aja atau enggak misalkan sama dosen ini aja. Belajarlah dari banyak, karena dengan begitu kita juga wawasannya tambah luas, sudut pandang kita terhadap suatu masalah juga semakin luas. Karena kan saya sama dosen ini seperti ini, saya sama dosen ini seperti ini. Jadi kayak kita berarti banyak pikiran kita itu seperti ini, kita ambil jalan tengahnya yang seperti ini gitu. Jadi memang jangan hanya terpaku dengan satu sumber. Jadi banyaklah dari banyak sumber gitu. Jadi kita nggak boleh kaku juga gitu. Memang harus dinamis gitu. Karena perkembangan sekarang itu juga sudah semakin global ya. Iya benar Pak. Nah saat ini yang jadi permasalahan pada bidang akademis lebih sama perkuliahan itu adalah linearitas sekarang itu sudah tidak zamannya. Jadi contoh kayak kamu belajarnya tentang statistik ya bakal statistik terus yang kamu ajari. Nah itu jangan seperti itu, karena sekarang kebutuhan global itu sudah bukan linearitas tapi bidang yang kamu tekuni gitu. Jadi kalau misalkan bidang yang kamu tekuni, contoh kita ambil gampangnya aja tentang sains data yang saat ini ramai ya. Sains data itu tidak hanya melulu tentang statistik, tapi kita juga harus mengolahnya. Nah, mengolahnya bagaimana? Kita belajar tentang komputasi juga. Jadi kalau kalian belajar statistik melulu ya kalian nggak akan kemana-mana gitu. Jadi untuk mendapatkan sains data kan juga harus ada dasar-dasarnya kan. Jadi kalian belajar sains data, belajar komputasinya juga, kemudian belajarlah juga terkait tentang ya yang lain, pemodelan atau juga aljabar, karena siapa tahu ada titik temunya nanti. Makanya jangan kaget nanti kalau ketika kalian masih S1 kan ya. Jadi masih belum banyak kenal orang. Tapi nanti setelah kalian S2 di kampus yang baru, kalian pasti akan menyadari bahwa orang ini S1-nya kok beda sama S2 ya gitu. Jadi memang lintas jurusan kan. Itu jangan kaget. Kenapa? Karena yang dia tekuni adalah bidang keahliannya dia.
Contoh misalkan dosen saya itu S1-nya matematika, S2-nya elektro. Nah, S3-nya ke mesin. Wah, Jadi S1, S2, S3 nggak linear. iya kali Tapi ini. orangnya bidangnya sama di bidang otomasi. Oh. Jadi orangnya emang ahli banget di bidang itu gitu. Jadi saran saya jangan belajar tentang satu bidang aja, tapi juga banyak yang lain. Nah, itu berhubungan dengan yang tadi, belajar tidak hanya dari satu sumber, dari banyak yang lain. Gitu. Wah. Mau bahas. Apa nggak sulit itu? Ya Allah, ya Allah. Jujur. Dapat jangan. Tapi emang seperti itu loh. Nanti kalau kalian kayak saya nggak tahu ya kalau di kampus lain ya, tapi kalau di kampus saya sendiri yang ITS itu emang tingkat linear nyabangnya itu sangat luar biasa. Ada semuanya pasti S1-nya di matematika dasarnya. Oh iya. Iya, tapi S2, S3-nya udah beda semua. Ada yang S2-nya elektro, S3-nya ngambil teknologi kemiliteran. S1-nya matematika, S2 matematika, S3-nya ngambil perkapalan. Ada yang ngambil S1-nya matematika, S2-nya teknik informatika, S3-nya robotika. Nah, dari situ saya belajar kayak ternyata emang nggak bisa ya kita belajar dari satu aja. Iya. Kayak gitu. Jadi kalian juga nantilah kalian coba jalani sendirilah gimana gitu. Saya juga ini Pak, minat ke ITS waktu S2 ngambil sistem informasi. Oh iya, nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat alumni kita juga ada yang seperti itu. Jadi S1-nya matematika, S2-nya teknik informatika. Ya. Nah itu ada yang kayak gitu. Jadi memang kita di matematika itu ambil ilmu yang kita bisa, dasarnya, landasannya, fondasinya, baru nanti di S2 kita ngambil ke bidang yang kita minati. Jangan takut untuk tidak linear. Kayak gitu, karena pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti lulus. Amin. Pasti lulus. Pasti lulus, lanjut semester 4. Ikuti alurnya, berproses. Iya, betul. Benar. Pasti ketemu pemodelan. Iya. Pesan buat mahasiswa yang sekarang lagi berjuang di khususnya di prodi semester 1 lah. Iya. Kok semester 1? S1. Di studi matematika ini. Pertama, tetap punya teman walaupun satu. Kenapa? Karena yang semakin tinggi semester, yang kita butuhkan adalah teman untuk berbicara. Iya kan? Iya benar. Karena semakin tinggi semester kan kita juga saya kan udah pernah ngalami ya gitu. Yang perlu kita butuhkan adalah hanya teman untuk berbicara, untuk menyampaikan keluh kesah gitu. Ya walaupun kita hanya dengar iya aja, tapi setidaknya ada orang yang bisa kita ajak untuk berbicara. Karena memang semakin tinggi semester semakin individunya tambah tinggi ya. Karena kebutuhan kita udah beda, jalur kita juga udah beda. Tapi di satu sisi tetap ada komunikasi. Nah, makanya yang kadang yang semester 1, 2 circle-nya ini banget ketika nanti skripsi kok hilang sendiri. Nah, itu jangan. Karena kalian tetap masih butuh yang namanya teman. Jadi memang teman itu sebisa mungkin kita manfaatkan untuk diskusi, untuk teman, berbicara, curhat dan lain. Jadi jangan sampai kita sendiri dan menghilang. Karena yang kasus-kasus kalau kalian mau tahu biasanya orang yang sampai kuliahnya sampai 14 semester atau yang sampai drop out atau menghilang bahkan, itu kenapa? Karena dia tidak ada teman sama sekali. Nah, jadi saran saya adalah tetap berteman, tetap komunikasi walaupun tidak sepenting apapun yang diomongkan, tapi setidaknya dia merasa dirinya dianggap. Nah, itu yang paling penting, karena dengan begitu tidak bisanya kamu, setidaknya tetap masih ada progresnya, tetap masih ada jalan ya walaupun masih sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi dari situ dengan kamu ketemu, kayak contoh deh, kamu ketemu ya kan, walaupun ini tetap sesuatu kalimat yang terlarang untuk diomongkan ya, progresmu sampai mana ya, itu kan bahaya ya kadang ya kalau orangnya lagi sensi kan,
apa sih jangan Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Tapi setidaknya dia dengan begitu kan dia merasa bahwa oh iya aku ini ada yang tugas menduliin, ada Iya, yang nanya gitu. Nah dari situ kan enak daripada udah kita nggak bisa, nggak ada yang peduliin Iya, bisa apa enggak, benar. kita mau nanya kan sungkan. Kadang Iya. gitu kan kayak kita mau kayak kamu biasa sering nemuin nggak kayak chat ketika ada butuhnya aja. Iya, Kak, benar. Nah, atau ngomong ketika ada butuhnya aja. Nah, Kayak itu. minta sudah tak tugasmu ini. Iya. Nah, gitu. Nah, itu kayak gitu itu karena dia jarang komunikasi. Jadi kalau saya dulu waktu itu serandom apapun yang ada ya saya omongkan gitu. Jadi walaupun tanggapan mereka kayak hah apa atau apa, tapi setidaknya tetap mereka menganggap bahwa kita itu ada, nggak hilang gitu loh. Nah itu yang paling penting supaya bisa survive seperti itu. Itu teman-teman. Harus punya teman. Harus punya teman. Jangan sampai sendiri. Iya. Nanti skripsi kalian susah. Buat teman-teman yang nonton perlu tonton sampai akhir, dicermati soalnya bener-bener apa ya? Untuk kedepannya. Nah, apa yang kalian rasain di khususnya S1 ini ada semua di sini. Terus mau ke depannya mau pindah kemana atau move kemana, mau lanjut di mana sudah diceritakan. Terus kesah sampai motivasi sih. Motivasi apa sih yang bisa mendorong ke sana? Wah, udah ini. Terima kasih banyak buat wawasan sama pelajaran yang udah Bapak berikan, sama mohon dibantu apa? Bimbingannya. Nah, Untuk semester selanjutnya, Pak. semester kita- 4 kan? Semester Iya. 4. Oh, Semester semester empat. 4 Iya. kita bertemu, Pak. Bapak bertemu kita. Ini ya parsial. Iya. Oh, parsial. Persamaan diferensial parsial. Iya. 5 ketemu lagi. Aduh, ketemu lagi. Ya Siap-siap. Jadi jangan bosen-bosen Iya. karena saya menangani yang semester atas-atas. Wow. Ampun. Gak terasa waktunya sudah Sudah. selesai. Kok selesai? Sudah cukupkan iya. dulu. Sudah dicukupkan. Mungkin buat selanjutnya langsung ke bapaknya aja. Ini FYI aja, bapaknya enakan korek. Friendly. Iya kan, Pak? Oh iya. Iya. Jadi memang jangan ragu ya untuk menghubungi dosen-dosen ya karena Iya. kita memang ditugaskan untuk melayani kalian. Gitu. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak Pak buat wawasan sama pelajarannya. Semoga buat kedepannya dari Bapak sendiri sama kita diberi kelancaran buat kedepannya, dapat pelajaran yang lebih banyak lagi, bisa buat lancar belajar ke depan nih, nambah wawasan, dan ya belajar itu infinity tadi, ya kan Pak? Iya. Tak hingga. Tak hingga. Selalu ada progres. Progres. Ya, progres tiap tingkatannya. Iya, betul. Ya, Sekian. itu saja dari kami. Terima kasih sudah menjadi narasumber di podcast hari Ya. ini, Pak. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen ya di sini. Makasih.